Selamat datang di Nyai Rapi Channel. Di episode kali ini, ada Sobat Nyai yang mengirimkan pengalaman mistisnya kepada kami. Tapi atas permintaan pengirim, kami tidak akan menyebutkan namanya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share. Agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Selain bercamping, aku selalu pergi berkunjung ke rumah teman yang rumahnya berada di kampung. Temanku yang satu ini memiliki sebuah rumah panggung yang letaknya berada di atas sebuah kolam yang lumayan besar. Di sekitar rumah panggung ini terdapat area pesawahan dan sebuah sungai yang cukup besar. Sebenarnya rumah panggung ini difungsikan sebagai tempat untuk beristirahat orang-orang yang bekerja di sawah. Tapi kalau tidak ada orang yang bekerja di sawah, rumah itu kosong. Jadi temanku ini memperbolehkanku untuk menggunakan rumah itu. Hari itu aku dan beberapa teman yang lain pergi ke rumah panggung itu untuk menginap dan menghabiskan akhir pekan di sana. Perjalanan menuju rumah temanku ini lumayan jauh, sekitar 2 jam perjalanan menggunakan angkutan umum. Sesampainya di sana, kami langsung disambut dengan hangat oleh keluarga temanku di kampung. Karena sudah sering berkunjung ke sana, mereka sudah menganggapku seperti saudara mereka sendiri. Setelah mengobrol, aku dan teman-temanku pergi menuju rumah panggung itu yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumah keluarga temanku. Kira-kira sekitar 40 meter. Cuaca sore itu lumayan cerah. Setelah sampai di rumah panggung, kami langsung membersihkan rumah panggung itu dan mempersiapkan bahan-bahan makanan untuk makan malam nanti. Singkat cerita, setelah makan malam, kami menghabiskan waktu dengan mengobrol dan sebagian dari teman kami bernyanyi-nyanyi sambil memainkan gitar. Kegiatan itu kami lakukan sampai larut malam. Sampai tak terasa hari sudah sangat larut. Seluruh temanku sudah tertidur pulas. Mungkin mereka sudah sangat lelah setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Sedangkan aku masih belum bisa tidur. Entah kenapa, biasanya jam segini aku sudah tertidur pulas. Tapi malam ini aku sama sekali tidak merasa ngantuk. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari luar rumah panggung. Mendengar suara itu, aku terperanjat dan mencoba mencari sumber dari suara aneh itu. Setelah aku perhatikan, ternyata suara itu berasal dari bawah rumah panggung itu. Karena penasaran, aku mencoba mengintip dari celah lantai rumah panggung itu. Kondisi di bawah rumah sangat gelap sekali. Ketika aku perhatikan, terlihat ada seekor entok yang melintas di bawah rumah itu sambil mengeluarkan suara yang sangat aneh. Aku pun merinding karena suara hewan itu mirip suara wanita yang sedang tertawa cekikikan. Aku langsung kembali ke tempat di mana teman-temanku tidur dan memutuskan untuk segera tidur. Tapi baru saja aku memejamkan mata, tiba-tiba saja terdengar suara gaduh dari rumah panggung itu. Suara itu sangat berisik sekali, seperti suara orang yang sedang memanen padi. Aku lihat jam, ternyata
Masih jam 2 malam. Aneh, panen kok jam segini. Aku tidak buru-buru melihat keluar, tapi aku terus mendengarkan suara gaduh itu. Suara itu semakin lama semakin terdengar jelas. Terdengar orang-orang seperti sedang mengobrol. Bahkan terdengar suara orang-orang yang tertawa sangat keras. Tapi semakin aku perhatikan, aku tidak memahami bahasa mereka. Tiba-tiba saja bulu kuduku merinding. Karena penasaran, aku mencoba melihat keluar rumah. Perlahan aku membuka tirai dan kulihat ada 3 sosok perempuan sedang duduk dan memainkan kakinya di pinggiran kolam. Mereka asik memainkan air sambil tertawa cekikikan. Aku pun sadar kalau mereka itu bukan manusia, tapi kuntilanak. Dan salah satu dari mereka melihat ke arahku sambil melambai-lambaikan tangannya. Melihat kejadian menyeramkan itu, aku langsung menutup tirai dan segera membangunkan teman-temanku yang sedang tertidur. Mereka pun kebingungan melihat kondisi diriku yang sangat ketakutan. Aku mengajak mereka untuk melihat keluar rumah, tapi 3 sosok kuntilanak itu sudah tidak ada. Keesokan harinya, aku menceritakan kejadian itu kepada orang tua temanku. Dan mereka menjawab, sosok yang aku temui malam itu adalah hantu air. Setiap akan panen, mereka sering menampakkan diri di tempat itu. Dan aku pun menceritakan tentang entok yang aku lihat semalam. Ternyata itu juga salah satu dari hantu air. Bagi Sobat Nyai yang ingin berbagi atau bertanya masalah yang berhubungan dengan dunia mistis, silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah, atau kalian bisa langsung kirim ke emailnya di nyairampi@gmail.com. Terima kasih sudah menonton. Nantikan juga pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampi Channel. Saya Chandra dan Saya Nyerampi. kami mohon undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.